Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Diki Pelenkau dari Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari yang indah kami datang kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan yang indah ini Tuhan, berikan kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan ini. Biarlah sabda firman Tuhan renungan yang akan kami baca renungan pada pagi hari ini dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 17-22 ini boleh menguatkan iman kami. Amin. Sabda firman Tuhan yang akan kami baca dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 17-22. Demikian, perhatikanlah panggilan perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan menatap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Renungannya dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 17-22. Serukanlah pertobatan dalam hidup. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, nyanyian ratapan kepada temannya. Penyesalan memang selalu datang terlambat ketika hukuman yang Tuhan rancangkan menjadi kenyataan. Seseorang tidak mampu berbuat apa-apa selain menyesal dan meratap. Demikianlah ratapan menjadi ekspresi
duka cita atas kelalaian dan pelanggaran yang berujung pada petaka. Bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang seruan Tuhan agar Israel meratapi hukuman yang ditetapkannya atas hidup mereka. Dengan meratap, Israel diharapkan mengakui dan menyesali kesalahan mereka, yaitu lalai mendengarkan firman Tuhan. Namun pada saat yang sama, mereka diingatkan bahwa ratapan bukanlah jalan pintas untuk menghentikan hukuman Tuhan. Ratapan juga bukan jaminan bahwa keadaan akan segera pulih seperti sebelumnya. Sebaliknya, ratapan menolong Israel untuk menemukan kembali relasi mereka dengan Tuhan yang tak tergoyahkan akibat kedegilan hati mereka. Dengan meratap, Israel diminta untuk berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Dengan begitu, mereka akan menemukan daya linting untuk bertahan di tengah kesukaran akibat pembuangan. Kualitas ratapan seperti itulah yang diserukan oleh Tuhan atas Israel. Ratapan tidak boleh berhenti pada menangisi penderitaan yang adalah konsekuensi dari dosa. Sebaliknya, ratapan harus berujung pada pembaruan komitmen untuk kembali mengisi Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Hanya demikian, maka pertobatan mampu memberi energi bagi proses reformasi dalam kehidupan sosial dan spiritual bangsa Israel yang dimulai dari diri sendiri. Sama seperti Israel, Tuhan juga menginginkan agar ratapan kita menghasilkan pertobatan. Tanpa pertobatan, tidak ada pemulihan dan pembebasan. Siapakah yang harus memulainya? Setiap orang, terutama para pemimpin dan pelayan, mereka hendak memberi teladan tentang sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula setiap umat Tuhan diundang untuk bertobat, untuk menyerukan pertobatan demi kebaikan hidup bersama. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Opa-opa yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, kembali pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang telah kami baca renungan dari kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-17-22. Tidak berlalu saja, tetapi boleh tertanam hati pikiran kami dan dapat menolong kami, menguatkan iman kami untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas sabda firman Tuhan pada pagi ini, menguatkan iman kami untuk kami selalu bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan sertai berkati Dewan Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB yang mencanangkan pembacaan Alkitab dan renungan dalam
kegiatan-kegiatan di setiap jemaat GPIB yang ada di seluruh Indonesia ini. Biar Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat untuk dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Kasih pertolongan Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat PKLU GPIB untuk tetap taat setia dan tetap semangat untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap PKLU ada di jemaat-jemaat. Tuhan berkati tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua, supaya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan dalam kehidupan kami dan dalam pelayanan kami ini, Tuhan. Tuhan berkati Hanji Sinode dalam kegiatan pelayanannya. Tuhan berkati supaya mereka dapat menjalankan program-program pelayanan dengan baik dan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, banyak lemon pada musik kami, Tuhan. Biar Tuhan mendengarkan telinga kasih-Mu dengar dan kabulkan doa-doa kami ini. Amin. Dalam Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan kasih Tuhan, kami atas nama Jemaat GPIB Paskara Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun PKLU yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya.